Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Serina Akfara Rizal dengan NIM 180530057, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi mengenai kebutuhan manusia. Baiklah, yang pertama tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Masalah ekonomi juga merupakan suatu masalah yang terjadi karena terbatasnya sumber daya yang dibandingkan dengan adanya kebutuhan manusia setiap harinya yang semakin meningkat, seperti jual beli, tawar-menawar, ekspor-impor. Karena itu muncullah ketergantungan yang sangat tinggi. Selanjutnya ini mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Dan sedangkan keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Jadi, kebutuhan manusia merupakan hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup, juga hal-hal yang diinginkan oleh manusia untuk memenuhi kepuasan jasmani maupun rohaninya. Selanjutnya ini macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya ya. Ini yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya pangan ialah makanan, sandang ialah pakaian, dan papan ialah tempat tinggal atau rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder pada seseorang individu berbeda dengan individu lainnya, tergantung dengan keinginan dan kemampuannya. Contohnya seperti make up, sepatu, kendaraan, telepon, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan yang muncul selepas kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti sofa, televisi, mobil mewah, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang mana harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda. Contohnya, makanan untuk orang yang kelaparan dan obat untuk orang yang sedang sakit. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang mana pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang dan dapat ditunda, sebab sifatnya yang tidak mendesak. Contohnya seperti tabungan dan asuransi. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan jasmani atau fisik. Contohnya, makanan, berolahraga, dan beristirahat. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat rohani yang berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya, beribadah menurut agamanya, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan berdasarkan subjeknya. Yang pertama, kebutuhan individu, yaitu kebutuhan perseorangan atau individu. Kebutuhan ini ada karena kebutuhan antara seseorang individu berbeda dengan individu yang lain. Contohnya ini, kebutuhan seorang penulis berbeda dengan seorang dokter. Kebutuhan seorang blogger berbeda dengan kebutuhan seorang presiden. Yang kedua, kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contohnya, kebutuhan akan jalan raya, kebutuhan akan rumah sakit, dan kebutuhan akan sekolah. Selanjutnya yakni alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan juga jasa. Selanjutnya yakni jenis-jenis barang yang akan menjadi alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Yang pertama, barang ekonomi. Barang pemuas kebutuhan yang memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contohnya makanan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua, barang bebas. Barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan
dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contohnya udara untuk bernafas, pasir di padang pasir, dan es di kutub. Selanjutnya, jenis-jenis barang menurut proses produksinya. Yang pertama, barang mentah atau bahan baku adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Yang kedua, barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contohnya, kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Yang ketiga, barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ini jenis-jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar, ikan menggantikan daging, dan kentang menggantikan nasi. Yang kedua yaitu barang komplementer. Adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain untuk melengkapi penggunaan benda lain. Ya, ini contohnya mobil dengan bensin sebagai bahan bakar dan jarum dengan benang. Dan yang terakhir ini barang menurut kegunaannya. Yang pertama, kegunaan bahan dasar atau elementary utility. Artinya, suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. Yang kedua, kegunaan bentuk atau form utility. Artinya, peningkatan nilai guna dari suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Contohnya, kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah bentuknya menjadi sebuah kursi. Baiklah, kegunaan yang ketiga ini kegunaan waktu atau time utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat atau waktu tertentu. Contohnya, jas hujan berguna pada saat musim hujan. Yang keempat, kegunaan tempat atau place utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Contohnya, perahu berguna ketika berada di lautan, dan pesawat berguna ketika berada di udara. Yang terakhir, kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Contohnya, jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kata dan perbuatan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.